semuanya, kami dari kelompok 2. Dalam video kali ini kami akan membahas analisis komunikasi antar budaya dengan studi kasus adaptasi siswa non-Jawa yang bersekolah di daerah Jawa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Namun perbedaan ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman, seperti kasus yang kami angkat. Nah, kasus ini merupakan salah satu pengalaman pribadi salah satu anggota kelompok kami, yang kemudian kami analisis menggunakan teori antar budaya, yaitu Anxiety Uncertainty Theory dan Communication Accommodation Theory. Hai, saya Aisyah dan saya berasal dari Kalimantan. Dan saya sempat bersekolah di sekolah yang lingkungannya mayoritas adat berbudaya Jawa. Pada awalnya, saya sering dianggap kurang sopan dan berbicara belak-belakan karena saya terbiasa menggunakan gaya bahasa saya yang langsung dan lugas. Sedangkan budaya Jawa sering menggunakan gaya bahasa yang tidak langsung, halus, dan mempertimbangkan bahasa untuk menjaga perasaan orang lain dan menjaga keharmonisan sosial. Perbedaan ini sering menjadikan masalah karena saya sering dianggap tidak sopan dan menantang. Pengalaman pribadi saya termasuk dalam teori Anxiety and Uncertainty Management Theory yang dikemukakan oleh William B., di mana komunikasi antar budaya sering diwarnai oleh kecemasan dan ketidakpastian, apalagi ketika individu itu belum memahami nilai budaya dan norma pada budaya lain. Mengalami kecemasan karena saya tidak bisa menebak reaksi dari mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mendengarkan dan belajar memahami konteks bahasa Jawa, saya mulai bisa memahami dan berinteraksi dengan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kecemasan dan ketidakpastian sangat penting dalam menciptakan komunikasi antar budaya yang efektif. Selain menggunakan Anxiety and Uncertainty Management Theory, kasus ini juga dapat dianalisa menggunakan Communication Accommodation Theory yang dikemukakan oleh Howard Gals, di mana secara garis besar, teori ini membahas mengenai interaksi antar budaya di mana salah seorang individu nantinya cenderung akan menyesuaikan entah itu dari bahasa, sikap, atau intonasinya ketika berinteraksi dengan lawan bicaranya yang berasal dari budaya yang berbeda untuk membangun kedekatan atau diterima. Nah, dalam kasus yang kami angkat, proses yang terakhir itu adalah proses konvergensi, yaitu penyesuaian gaya komunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Di mana pada tahap awal ketika Aisyah menyadari ada perubahan tersebut, ia mulai belajar bahasa Jawa secara perlahan, lalu menyesuaikan intonasi bicaranya agar terdengar lebih sopan, dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan norma budaya setempat. Melalui proses konvergensi ini, kesalahpahaman yang sebelumnya sering terjadi itu perlahan mulai berkurang, lalu penerimaan sosial itu mulai berjalan dengan baik. Nah, dampak permasalahan dari komunikasi antar budaya ini tidak hanya dirasakan secara sosial, tetapi juga secara psikologis, di mana akan sangat wajar bagi seorang individu atau pendatang merasa terasing, cemas, atau mungkin konflik identitas karena adanya tekanan untuk menyesuaikan diri dengan budaya baru. Namun, seiring berjalannya waktu dan proses adaptasi yang dilakukan, hubungan akan menjadi lebih harmonis dan komunikasi akan terasa lebih nyaman dan efektif. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berdasarkan analisis tersebut, solusi yang dapat diterapkan dalam menghadapi perbedaan antar budaya, yaitu dengan meningkatkan empati antar budaya, mengelola kecemasan dan ketidakpastian dalam interaksi lintas budaya, serta mengembangkan kemampuan akomodasi, komunikasi secara sadar dan tepat konteks. Sebagai kesimpulan, komunikasi antar budaya bukan tentang menghilangkan identitas diri, melainkan tentang kemampuan untuk saling memahami, menyesuaikan diri, dan menghargai perbedaan agar tercipta hubungan yang harmonis dalam keberagaman. Pahami budayanya, dekatkan manusianya. Terima kasih.